Tahukah kamu, surah yang hanya terdiri dari 7 ayat ini dibaca minimal 17 kali setiap hari menjadi syarat sahnya sholat, disebut sebagai surah paling agung oleh Nabi, dan bahkan menjadi dialog langsung antara hamba dengan Tuhannya? Inilah surah Al-Fatihah, surah yang sering kita baca tapi jarang kita selami maknanya. Hari ini kita akan membongkar fakta, keajaiban, rahasia makna, serta dalil-dalil sahih tentang surah Al-Fatihah berdasarkan Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kedudukan surah Al-Fatihah dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah adalah pembuka dalam Al-Quran. Namanya berarti pembukaan. Namun para ulama menjelaskan, ia bukan sekedar pembuka mushaf, melainkan pembuka seluruh kebaikan. Beberapa nama lain dari surah Al-Fatihah: Ummul Kitab, Induk Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang, Asy-Syifa, penyembuh, Ar-Ruqyah, Al-Kanz, harta karun. Allah berfirman dalam QS Al-Hijr 87, dan sungguh, kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Mayoritas ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud 7 ayat yang diulang-ulang adalah surah Al-Fatihah. Kedua, surah paling agung menurut Nabi. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, "Maukah aku ajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini?" Kemudian beliau membaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau bersabda, itulah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Ini menunjukkan keistimewaan luar biasa dari Al-Fatihah. Ketiga, syarat sahnya solat. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim disebutkan, tidak sah solat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Artinya, Al-Fatihah bukan sekedar bacaan tambahan. Ia adalah rukun solat. Bayangkan, Allah mewajibkan kita membaca surah ini berulang kali setiap hari. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat inti kehidupan seorang muslim. Keempat, struktur makna yang luar biasa. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan nama Allah, mengajarkan bahwa setiap aktivitas harus berlandaskan tauhid. Ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maknanya mencakup syukur, pujian, pengakuan bahwa Allah adalah Rabb seluruh alam. Ayat 3, Ar-Rahmanir-Rahim, Allah memperkenalkan diri sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rahman, kasih sayang luas di dunia. Rahim, kasih sayang khusus di akhirat bagi orang beriman. Ayat 4, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ini menanamkan kesadaran akhirat bahwa hidup ini bukan tanpa pertanggungjawaban. Ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Inilah inti tauhid. Tauhid uluhiyah, ibadah hanya kepada Allah. Tauhid rububiyah, meminta pertolongan hanya kepadanya. Ayat 6-7, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan yang dimurkai, bukan pula jalan yang sesat. Ini adalah doa terbesar dalam hidup manusia. Bagian kelima, dialog langsung antara hamba dan Allah. Dalam hadis Qudsi, riwayat Sahih Muslim, Allah berfirman, aku membagi solat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Ketika hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika hamba berkata, Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Ketika hamba berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ini bukan sekedar bacaan, ini percakapan suci antara kita dengan Allah. Keenam, keajaiban sebagai penyembuh. Dalam riwayat Sahih Bukhari diceritakan bahwa seorang sahabat membacakan Al-Fatihah kepada kepala suku yang tersengat binatang berbisa. Dengan izin Allah, ia sembuh. Ketika peristiwa itu diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, dari mana engkau tahu bahwa itu adalah ruqyah? Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah memiliki keberkahan penyembuhan, tentu dengan keyakinan dan izin Allah. Ketujuh, ringkasan seluruh Al-Quran. Ulama menjelaskan, isi Al-Quran terdiri dari tauhid, hukum, kisah, janji, dan ancaman. Semua itu terangkum dalam Al-Fatihah. Tauhid, Iyyaka na'budu, hari akhir, Maliki Yaumiddin, petunjuk,
ihdinas syiratal mustaqim. Syukur, alhamdulillah. Karena itulah ia disebut Ummul Kitab. Kedelapan, rahasia pengulangan 17 kali sehari. Mengapa dibaca minimal 17 kali? Karena manusia mudah lupa, mudah sombong, mudah putus asa, mudah tersesat. Setiap rakaat kita mengulang, tunjukilah kami jalan yang lurus. Seolah Allah ingin kita terus sadar, kita selalu butuh petunjuk. Dampak psikologis dan spiritual. Jika direnungkan, Al-Fatihah menanamkan syukur, ketergantungan hanya kepada Allah, harapan dan optimisme, kesadaran akhirat, rendah hati. Orang yang menghayati Al-Fatihah tidak mudah putus asa, karena ia yakin Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ia tidak mudah berbuat zalim, karena ia yakin ada Yaumiddin. Keajaiban dalam kehidupan nyata. Banyak ulama salaf yang membaca Al-Fatihah untuk kelapangan hati, membacanya saat kesusahan, mengulangnya dalam doa pribadi. Imam Ibnul Qayyim pernah menjelaskan bahwa Al-Fatihah adalah obat segala penyakit hati apabila dibaca dengan keyakinan penuh. Kesimpulan besarnya adalah, surah Al-Fatihah adalah surah paling agung, syarat sahnya sholat, ringkasan seluruh Al-Quran, dialog langsung dengan Allah, doa paling lengkap, sumber penyembuhan. Bukan panjangnya ayat yang menentukan keagungan, tapi kedalaman maknanya. Di bagian selanjutnya, kita akan membedah makna yang tersirat dari ayat per ayat. Dalam hadis Qudsi, riwayat Sahih Muslim, Allah berfirman, "Aku membagi solat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Ketika hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika hamba berkata, Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Dan ketika ia berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Setiap rakaat, kita sedang berbicara langsung dengan Allah. Bukan monolog, tapi dialog. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan nama Allah, bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan logika, bukan dengan ego. Menurut Ibn Katsir, memulai dengan nama Allah berarti menyerahkan seluruh urusan kepadanya. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, bukan sebagian, bukan mayoritas, tapi seluruhnya. Karena Dia adalah Rabb, pengatur, pemelihara, pemilik seluruh alam. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Rahmat lebih didahulukan sebelum ancaman. Allah ingin kita datang dengan harapan, bukan dengan ketakutan semata. Maliki Yaumiddin. Ada hari pembalasan. Tidak ada kezaliman yang lolos, tidak ada amal baik yang sia-sia. Itulah keseimbangan hidup. Bagian kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Menurut Ibn Al-Qayyim, seluruh agama berputar pada ayat ini. Tauhid murni. Bayangkan jika kalimat ini benar-benar kita hayati. Tidak ada lagi ketergantungan berlebihan pada manusia. Tidak ada lagi takut kehilangan dunia. Tidak ada lagi penyembahan kepada jabatan, uang, atau popularitas. Bagian keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita ulang setiap hari. Berarti kita memang selalu butuh petunjuk. Bukan hanya yang tersesat, orang soleh pun tetap membaca ayat ini. Karena hidayah bukan sekali datang. Ia harus dijaga. Bagian ketujuh, Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan para nabi, jalan orang-orang soleh. Bukan jalan orang yang tahu kebenaran namun menolak. Dan bukan jalan yang beribadah tanpa ilmu. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, seorang sahabat membacakan Al-Fatihah kepada orang yang tersengat. Dengan izin Allah, ia sembuh. Nabi SAW bersabda, dari mana engkau tahu bahwa itu adalah ruqyah? Al-Fatihah bukan mantra, bukan jimat, tapi doa yang penuh tauhid. Kita membaca Al-Fatihah sejak kecil, tapi mungkin hari ini kita benar-benar sadar bahwa setiap rakaat kita sedang dipanggil untuk kembali. Kembali kepada tauhid, kembali kepada harapan, kembali kepada jalan lurus. Ya Allah, jadikan Al-Fatihah bukan hanya bacaan di lisan kami, tapi cahaya dalam hati kami.
Tuntun kami di jalan yang lurus sebelum kami menghadap hari pembalasan. Hidupkan kami dengan tauhid, matikan kami dalam iman, dan kumpulkan kami bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surgamu. Terimalah Amin taubatku. ya rabbal alamin. Kasihanilah hamba-Mu ini.